Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rahmadani. Saya Rini Agustin. Kami dari kelompok 7 mata kuliah literasi informasi akan membahas tentang standar literasi informasi dan model-model literasi informasi. Yang pertama yaitu standar literasi informasi. Poinnya yang pertama, merumuskan kebutuhan informasi. Dalam hal ini indikator yang dapat kita pahami yaitu memahami format dan kriteria tugas penelitian. Yang kedua, memahami hierarki topiknya. Yang ketiga, memahami jenis sumber informasinya. Yang keempat, memformulasikan pertanyaannya. Yang kelima, menentukan rumusan masalah. Yang kedua yaitu menemukan dan mengakses informasi. Indikatornya yaitu memahami pengaturan sumber informasi di perpustakaan. Yang kedua, merumuskan kata kunci. Yang ketiga, memahami strategi penelusuran informasi. Yang keempat, memahami berbagai media informasi. Yang kelima, membedakan fakta, sudut pandang dan opini. Yang keenam, menerapkan cara membaca yang efektif dan efisien. Yang ketiga, menggunakan informasi secara etis. Dapat menggunakan cara mensitir sesuai aturan yang digunakan. Memahami plagiarisme dan aturan hak cipta. Yang ketiga, selanjutnya mengevaluasi hasil karya yang ditulisnya. Selanjutnya yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yakni menelusuri informasi dari sumber informasi sumber informasi elektronik. Yang selanjutnya menggunakan software pengolahan data, mampu menggunakan teknologi informasi dengan bertanggung jawab. Selanjutnya, elemen literasi informasi. Yang pertama, elemen visual merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan segala bentuk gambar seperti foto, ilustrasi, image dari komputer dan dari HP. Yang kedua, literasi media, yaitu merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan media dalam memperoleh informasi, misalnya memperoleh informasi melalui televisi, radio, internet, musik, koran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, literasi komputer, yaitu merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan informasi melalui database komputer, atau literasi ini sering disebut literasi elektronik atau literasi teknologi informasi. Yang keempat, literasi digital, merupakan kemampuan individu dalam memperoleh informasi melalui perpustakaan digital. Yang kelima, literasi jaringan, merupakan kemampuan individu untuk menggunakan internet sebagai sarana mengakses informasi dalam lingkungan jaringan website. Selanjutnya, model-model literasi informasi. Untuk memiliki kemampuan literasi informasi, ada beberapa langkah yang harus dikuasai. 6 tahapan pemecahan masalah yaitu 1. Perumusan masalah, yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. B. Strategi pencarian informasi, yang menentukan sumber-sumber yang mungkin dapat digunakan dan memilih sumber terbaik. Yang C. Lokasi atau akses informasi, yaitu mengalokasikan informasi secara intelektual atau fisik. Yang D. Pemanfaatan informasi, yaitu menentukan bagian informasi yang akan digunakan, memilah data yang akan dipakai untuk membangun produk dari data yang telah ditentukan sebelumnya. Yang E. Sintesis, yaitu mengorganisasikan informasi berbagai sumber dan mempresentasikan informasi tersebut. Yang F. Evaluasi, yaitu evaluasi hasil atau mengevaluasi proses, melakukan pengukuran atau perbaikan peningkatan. Selanjutnya, tujuan literasi informasi. Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kemampuan Anda menjadi manusia pembelajaran. Semakin Anda terampil dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, atau menggunakan informasi, semakin terbukalah kesempatan Anda untuk selalu melakukan pembelajaran. Dapat membangun argumentasi secara logis yang didukung oleh fakta, bukti, dan informasi yang diperlukan. Seseorang yang memiliki literasi informasi dapat memilih makna informasi yang benar, yang mana yang salah, sehingga tidak mudah untuk terrefleksi oleh informasi tersebut. Manfaat literasi informasi. Jelas bahwa
Dengan memiliki literasi informasi, kita memiliki kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan informasi. 1. Menurut Gunawan, literasi informasi bermanfaat dalam persaingan di era globalisasi informasi, sehingga pintar saja tidak cukup, tetapi utama adalah kemampuan dalam mempelajari secara terus-menerus. Yang kedua, menurut Adam, terdapat beberapa manfaat literasi informasi seperti A. Membantu mengambil keputusan, B. Menjadi manusia pembelajaran di era informasi, C. Menciptakan pengetahuan baru. Menurut literasi informasi, A. Untuk pembelajaran peserta didik atau pengajaran dapat menguasai pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar. Yang B. Untuk masyarakat, literasi informasi bagi masyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan pekerjaan. C. Untuk pekerjaan, kemampuan dalam menghitung atau membaca belum cukup dan dalam pekerjaan dunia yang dipenuhi oleh informasi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.